Baik, selamat pagi. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana melakukan analisis suatu algoritma. Kita akan praktekkan bagaimana hal itu dilaksanakan. Nah, pada analisis ini akan kita bagi ke dalam dua bagian, yakni analisis untuk algoritma yang non-rekursif dan analisis untuk algoritma yang rekursif. Sengaja judul kuliah ini adalah untuk rekursif. Kenapa? Karena menganalisis algoritma yang rekursif ini lebih kompleks dibandingkan kalau kita menganalisis algoritma yang non-rekursif. Baik, langsung saya berikan contoh. Kasusnya adalah, ini adalah sebuah algoritma untuk menentukan elemen yang terbesar dari suatu array. Jadi menentukan elemen terbesar, data terbesar dalam suatu array. Maka algoritmanya cukup simpel, ya. Kita menelusuri isi array itu dari data pertama sampai terakhir. Lalu di sini tekniknya adalah mula-mula kita set, ya, kita asumsikan data terbesar atau max val ini sebutnya, itu adalah data yang paling depan, yakni A0. Ini array-nya dimulai dari indeks 0. Lalu yang dilakukan adalah membandingkan apakah data ke 1 sampai terakhir, ya, 1 sampai terakhir itu lebih besar dari max val atau tidak. Dimulai dari data pertama, data nomor 1, data kedua, yang tadi indeksnya dari 0, ya. Kita cek apakah data ke 1 itu lebih dari max val atau tidak. Kalau iya, maka max val-nya diganti. Itu dilakukan terus sampai data terakhir. Kalau itu dilakukan, maka nanti terakhir max val itu akan berisi data terbesar. Nah, pada algoritma ini, pekerjaan utama kita ternyata adalah membandingkan apakah, ya, satu data yang kita cek itu lebih dari max val atau tidak. Ya. Jadi pekerjaan utama dari algoritma ini adalah membandingkan. Dengan demikian, ya, analisis kita akan bertumpu pada seberapa banyak proses membandingkan itu terjadi. Jadi, misalkan Cn adalah berapa banyak perbandingan yang terjadi, ya, maka dari algoritma tadi kita akan punyai, ya, misal sekali perbandingan, ya berarti kita nyatakan sebagai 1 sama dengan sigma dari 1, ya, dari I1 sampai dengan N-1. Jadi kompleksitasnya adalah sigma dari 1, ya, sigma 1 dari I1 sampai dengan N-1. Nah, ini nanti akan, kalau diselesaikan, ya ketemunya adalah N-1.
Jadi secara umum, ya, secara umum dalam kita menganalisis ya, algoritma, kita akan mulai dengan menentukan ya, parameter inputnya, kemudian menentukan basic operation, jadi operasi dasar, operasi yang menjadi operasi utama dalam algoritma itu. Kemudian yang ketiga, dicek apakah banyak operasi itu dilakukan tergantung dari ukuran input. Ya. Jika demikian, ya, maka nanti kita bisa menghitung ada worst case, average case, dan mungkin best case. Kemudian yang keempat, ya dibikin jumlahan tadi. Ya. Jadi nyatakan sebagai suatu jumlahan. Yang kelima, kemudian jumlahan itu diselesaikan. Maka akan ketemu kompleksitasnya. Jadi, sekali lagi, dalam kita menganalisis algoritma, kita akan bertumbuh kepada apa operasi dasar, operasi utama, ya, yang nanti akan akan membutuhkan waktu komputasi yang paling tinggi. Jadi di sini untuk algoritma mencari maksimal kita dapatkan adalah kompleksitasnya adalah theta n. Artinya untuk n masukan ya ada n operasi. Nanti n-nya bertambah besar ya akan bertambah besar juga waktu yang dibutuhkan. Nah ini coba yang kedua. Mencari closest element. Mencari elemen yang paling berdekatan. Mencari elemen yang paling berdekatan. Jadi di sini kita punya n buah data, indeksnya dari 0 sampai dengan n-1. Lalu data yang paling berdekatan itu berapa jaraknya? Ya. Jarak dari elemen yang paling berdekatan. Maka di sini kita akan membandingkan. Ya. Akan membandingkan jarak antar data. Ya. Sehingga nanti ada perulangan dari I 0 sampai dengan n-1. Kemudian tiap I itu akan dibandingkan dengan data yang lainnya. Maka di sini butuh dua indeks, for I 0 sampai n-1 dan J 0 sampai dengan n-1 juga. Artinya nanti kita akan bandingkan, akan menghitung, bukan bandingkan, ya, akan menghitung jarak ya, A0 dengan A1 berapa, A0 dengan A2 berapa, A0 dengan A3 berapa, A0 dengan A4 berapa, sampai terakhir. Dan setiap kali bandingkan itu, setiap kali menghitung itu kita bandingkan dengan D-min. D-min adalah jarak minimal. Kita set mula-mula adalah tak hingga, besar sekali. Jika nanti akan di set di sini. Jika jika jarak AI ke AJ itu kurang dari D-min,
maka di set D-min sama dengan AI minus AJ. Jadi setelah A0 dibandingkan dengan A1 sampai dengan AN, berikutnya naik. Setelah A0 dihitung jaraknya, dihitung jaraknya A0 dengan A1, A2 sampai dengan AN. Nanti kemudian berikutnya adalah untuk A1. A1 ya untuk I1, kemudian membandingkannya adalah A mulai dari 0 lagi diulangi. Jadi kalau saya coba tuliskan, maka nanti akan bandingkan ya data ke 0 dengan ke 1. Lalu data 0 dengan data ke 2. Bukan bandingkan. Menghitung jaraknya. Jarak A0 ke A1 dihitung jaraknya. A0 ke A2 dihitung jaraknya. 0 ke 3 dihitung jaraknya. Ya. Dan seterusnya. 0 dengan ke N-1. Ya, dihitung jaraknya. Setiap kali hitung jarak itu, kemudian bandingkan dengan D-min tadi. Lalu berikutnya, lagi diulangi. 1 dengan 0. 1 dengan 2. 1 ke 2. 1 ke 3. Berapa jaraknya, dan seterusnya. Sampai dengan 1 ke N-1. Terus ya, terakhir ya nanti N-1 ke 0. Lalu N-1 ke 1 dan seterusnya. Jadi ini adalah banyak perhitungan jarak, lalu itu semua setiap kali akan dibandingkan. Akan dibandingkan dengan D-min. Berarti ya di sini ada N-1. Di sini ada N-1 perhitungan dan perbandingan juga. Kemudian di sini juga ada N-1 dan seterusnya. Di sini juga akan ada N-1. Ya. Sehingga kita akan mempunyai sebanyak N kalikan N-1 perbandingan. Ya. N kalikan N-1. Sehingga kompleksitasnya adalah theta N kuadrat. Ya. Nah, kita bisa ulangi untuk kasus-kasus yang lain, tinggal ngitung berapa kali operasi utama itu dilaksanakan, maka dapat itu kompleksitas.